Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada satu waktu Rasul menasihatkan sebuah hadis kepada kita. Berkawanlah dengan seseorang yang menjual minyak wangi. Berkawanlah dengan seseorang yang dia penuh dengan kewangian. Karena Rasul katakan, kalau engkau tidak bisa membeli minyak wangi dari dia, maka dia bisa memberikanmu minyak wangi. Kalaupun tidak bisa membeli, kalaupun tidak bisa kemudian diberi minyak wangi, maka paling tidak engkau akan kena bau wanginya. Tapi jangan berteman dengan seseorang yang seperti seorang yang memang bekerja di tungku api. Karena kenapa? Bila dia tidak membakarmu, maka Rasul katakan, maka engkau akan mendapatkan bau tidak enak darinya. Berkawan itu seperti seseorang yang saling menikah. Berkawan itu seperti seseorang yang berjanji untuk sehidup semati, karena salah satu akan mempengaruhi yang lain dan yang lain akan mempengaruhi yang satu. Berkawan itu menentukan bagaimana prestasi kita, menentukan bagaimana ekonomi kita, menentukan bagaimana cara pandang kita. Berkawan di dalam Islam adalah perkara yang sangat penting. Maka satu waktu Anas bin Malik sempat berkata pada seluruh jamaah yang ditemuinya, bahwa tidak ada hari yang lebih bahagia bagi dia, Anas bin Malik, seorang sahabat yang utama, kecuali ketika dia mendengarkan Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama siapapun yang engkau cintai. Maka pada waktu itu Anas bin Malik berkata, maka saksikanlah ya Rasulullah, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulnya, aku mencintai Umar bin Khattab, aku mencintai Abu Bakar As-Siddiq, walaupun aku belum bisa beramal seperti mereka. Maka Rasul mengatakan pada para sahabat, engkau bersama orang yang engkau cintai. Maka kita juga sama, kita berdasarkan siapapun yang kita cintai. Kita bersama dengan siapapun yang kita cintai. Sahabat kita adalah orang yang kita tiru, orang yang mempengaruhi kita, orang yang kita bisa diajak untuk berjuang, untuk kemudian satu hati, satu visi, satu kata untuk berjuang di jalan Allah. Seandainya kita bisa mendapatkan sahabat yang seperti itu, Masya Allah, nikmat dunia bisa terasa. Setiap kata-katanya akan menjadi nasihat, perbuatannya akan membuat kita iri, dan diamnya akan mengingatkan kita pada Allah, bahwa ada seorang manusia yang beribadah pada Allah, dan itu patut kita contoh. Sahabat adalah segala-galanya. Apalagi ketika seseorang salah memilih sahabat, maka binasa dirinya. Maka seseorang yang ahli pernah berkata, mau tahu berapa pendapatan Anda? Mau tahu berapa gaji Anda? Mau tahu berapa penghasilan Anda? Cukup lihat 5 orang teman-teman dekat Anda, jumlahkan pendapat mereka, lalu bagi 5. Itulah pendapatan Anda, itulah penghasilan Anda. Maka tidak heran ketika Rasul mengatakan juga, sesungguhnya seseorang nilai dirinya dinilai dari agama sahabatnya. Tidak perlu melihat orang tadi, tidak perlu melihat siapa-siapa, lihat sahabatnya, maka itulah nilai keimanan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu memilih berkawan dengan orang-orang yang soleh, agar kita menjadi soleh, paling tidak kecipratan solehnya, paling tidak kecipratan masuk surganya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh, saya berteman dengan orang yang solehah. Amin ya Allah. Jadi insya Allah saya juga soleh. Nah, jadi itu contohnya berteman dengan orang-orang yang soleh. Saya berteman dengan orang yang dicintai Allah, insya Allah. Berteman dengan orang yang ganteng, otomatis jadi ganteng. Silakan duduk Mas Felix. Ya baik, terima kasih. Masya Allah, ini senang sekali pembahasannya hari ini. Saya sangat semangat sekali karena berkawan dengan orang soleh ya. Berkawan dengan orang soleh. Sebelumnya kesapa dulu ya Mas Felix ya. Boleh, untuk silakan. mukminin dan mukminat semua yang di tanah air, dan ibu-ibu semua yang ada di sini, adik-adik semua dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini dipertemukan lagi oleh Allah. Atas izin Allah kita bertemu dalam acara Inspirasi Iman, Langkah Menuju Istiqomah. Maka hadirnya ibu-ibu di sini juga sebagai sebuah indikasi bahwa ibu-ibu adalah orang-orang insya Allah soleh dan soleha. Amin. Amin. Karena nggak mungkin orang soleh soleha nggak soleh dan soleh bakal datang ke sini. Atau nggak mungkin ibu-ibu yang pakaian gini datangnya ke dugem, betul begitu? Bakal diusir. Nah, itu contohnya. Ibu-ibu majelis taklim yang tentu saja rajin sekali untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, yang banyak sekali malaikat-malaikat di sini. Nah, itu tadi bahwa sangat excited sekali karena kita akan membicarakan tentang berkawan dengan orang-orang yang baik. Dikatakan juga memang tadi Mas Felix sudah mengatakan, kita kalau melihat orang, lihat saja dari temannya gitu kan, karena dia adalah cerminan dari temannya. Itu yang menjadi landasan saya waktu memilih suami saya juga. Promosi. Nah, kita ngelihat temennya gitu kan. Dan Masya Allah ketika bersahabat dengan orang-orang baik, mereka yang sesungguhnya sahabat. Ketika perkataan dan perbuatannya mengingatkan kita kepada Allah. Betul, betul. Karena kalau berteman dengan orang yang nggak baik, ketika nggak baik mungkin dia bareng-bareng. Tapi kalau dia pas kemudian kita lagi dapat susah, pasti pergi itu semua. Iya, betul. Gitu kan ya? Contoh nih misalnya, ini kisah nyata nih sebelum kita nanti break, ada pemakai narkoba.
Ketika makan narkoba bareng-bareng. Betul. Ketika menikmati narkoba bareng-bareng, nyuri duitnya bareng-bareng. Tapi ketika satu kena kasus, ditangkap polisi kah, Betul. masuk panti rehabilitasi kah, overdosis kah, temennya ada nggak di situ? Nggak akan ada yang muncul. Maka apabila kita bertemu dengan sahabat-sahabat yang baik, insya Allah apabila cintanya karena Allah, insya Allah akan abadi tidak hanya di dunia tapi juga di surganya Insya Allah. Allah. Kita akan kembali lagi Mas Felix dengan narasumber kita yang hebat nanti akan membahas tentang berteman dengan teman-teman yang baik. Tapi setelah yang satu ini. Dulu kau bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Aku mengenalmu ala kadarnya. Gadis berkhimar panjang yang hanya kulihat dari sudut mata. Wajah tak berpoles, sederhana, tak bermakna. Aku yang dulu berlenggok bak putri raja, semua terpanah berdecak kagum menetapku. Apa yang tak bisa kuraih? Gelimang harta, wajah molek menawan. Hidup bagaikan di awang-awang. Namun hati tetap hampa, kosong, kering tak berpelumas. Terasa kaki ini tak menapak di bumi. Langkah bagaikan tak berarti. Sebuah kisah bagian takdir menyapa. Kisah yang ditulis olehnya untuk bangunkan aku dari kefanaan. Kembali pada fitrah penciptaan diri. Aku yang kala itu terjatuh, sekedar berdiri pun peluh. Tak ada teman berpegang, apalagi menarikku bangkit. Sang Maha menuntunmu padaku. Senyum teduhmu yang dulu bukan sesuatu, sanggup hilangkan dahaga. Kau tarik aku dari gelap dan duka. Kau usap air matamu saat matamu berkaca. Kau obati lukaku saat hatimu pun terluka. Kau rasakan semua apa yang kurasa. Kau tuntun diri ini bagai menuntun tubuhmu sendiri. Lembut, terarah, dan bermakna. Kau ajak aku bertafakur. Kau ingatkan aku untuk bermunajat. Kau bawa aku bertaubat. Kau iringi aku dalam langkahnya. Kini kita melangkah bersama, menapaki kehidupan istiqomah, menuju jannah. Kini kau apa-apa dan siapa-siapa. Sahabat imanku, Baimada Afiatin. Masya Allah, uhibbuki fillah ya ukhti, aku mencintaimu karena Allah. Masya Allah, terharu. Ya, Kak Nuri apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya masih berkaca-kaca nih. Kalau kita Masya membicarakan mengenai berteman karena Allah, berkawan karena Allah, itu pasti akan banyak cerita di dalamnya yang akan Kak Nuri Maulida ceritakan pada kita semua. Jadi siapa temennya yang ngajak jadi seperti ini? Langsung to the point. Kak Nuri, kan kita sudah tahu perubahannya Kak Nuri nih ya. Mas Felix tadi Mas Felix sempat ngomong, Kak Nuri ini Masya Allah ya, setiap hari dari awal kedatangan di Inspirasi Iman sampai sekarang, beliau mengatakan perubahannya banyak sekali ke arah yang lebih baik insya Allah secara kasat mata manusia. Nah, untuk Kak Nuri sendiri, dari Kak Nuri yang belum berhijab, kemudian lagi belajar berhijab, kemudian sekarang dan terus belajar sampai akhir hayat nanti, siapa orang-orang itu? Siapa mereka yang membuat Kak Nuri pada akhirnya bisa menjadi seperti ini? Gak lah, gak rahasia. Banyak sekali sih yang mendorong saya menjadi lebih baik setiap harinya gitu ya. Salah satunya inspirasi aku Oki juga. Sama aku juga saling menginspirasi, Masya Allah. Alhamdulillah. Orang tua udah pasti gitu. Tapi lebih banyak saya mencari
saya terus mencari gitu, saya terus belajar, entah itu lewat para ulama gitu ya, terus juga terutama sih sahabat-sahabat gitu ya, sahabat saya ada Teh Yulia Rahman juga, satu terus, komunitas ya. Ya kita akhirnya kita jadi bikin kayak bukan grup sih, tapi kita dakwah bareng gitu. Ada Mbak Indah Dari juga, jadi memang mereka ini yang selalu mengingatkan aku, sama seperti di sini yang kau ajak aku bertafakur, kau ingatkan aku bermunajat, kau bawa aku bertobat, kau iringi aku dalam langkahnya, itu benar-benar memang mereka membuat aku seperti ini. Gitu. Ketika Allah mencintai seseorang, maka Allah akan memberikan kepahaman agama, ketertarikan agama kepada dia. Ini Kak Nuri nih dengan mencari guru, kemudian membangun pengajian, kemudian berteman dengan sahabat-sahabat baik. Itu tandanya Allah cinta sekali pada Kak Nuri. Alhamdulillah, senang banget lah pasti kalau dicintain Allah ya, apalagi ya maksud saya zaman dulu belum berhijab aja dicintai sama orang lain tuh seneng. Ini yang mencintai kita adalah yang menciptakan kita gitu. Jadi dulu luar biasa banget rasanya. Dari dulu ya. Ini persoalan anak saya nih, Ustaz. Oke, Nuri. Kenapa nih, Mas? Anak saya kan semakin besar. Nah, pergaulannya itu saya ada rasa khawatir gitu loh. Tadi kata Pak Ustadz, kalau kita bergaul dengan tukang minyak wangi, badan kita jadi wangi. Betul. Bergaul dengan tukang ikan asin, badan kita jadi asin. Nah, anak saya itu bergaul takut sama tukang bakso, takut. Oh, jadi bakso ya? Jadi kita sebagai orang tua agak deg-degan juga. Sementara kehidupan dia setiap hari itu lebih banyak sama temennya. Betul. Sebagai orang tua paling 1-2 jam, 3 jam, 4 jam. Main game online. Nah, lebih condong mereka itu menurut apa kata teman, bukan apa kata orang tua. Iya. Nah, bagaimana cara, tolong kasih tahu dong. Supaya anak saya itu bisa menjadi wangi gitu loh, Ustaz. Gimana cara, Ustaz? Berteman sama penjual minyak wangi. Iya, masa minyak wangi terus temannya? Kita harus banyak teman dong, gitu dong, Ustaz. Nggak boleh nyuekin yang jelek-jelek juga gitu maksudnya. Ya, jelek-jeleknya mukanya kan ke saya dong. Tapi memang ini adalah sebuah dilema ya. Jadi memang kalau kita perhatikan tentang kalau kita selaku orang yang sudah dewasa, selaku orang yang sudah bisa menentukan pilihan, kita bisa menentukan teman-teman kita yang mana. Betul. Tapi memang kadang-kadang walaupun ada rasa-rasa nggak enak ya untuk meninggalkan teman ya. Kadang-kadang ada orang yang contoh baru kerudungan, teman-temannya protes, "Oh, lu kerudungan, lu mau jadi ustazah lu. Lu mau jadi apa lu kemasukan setan lu." Kalau ada orang yang kayak gitu nggak usah didengerin. Yang penting Allah tahu kita ingin jadi orang baik, cukup. Tapi kalau kita pisahin diri dengan dia, kita nggak enak. Kenapa? Udah best friend. Udah dari SMP, dari SMA. Nah, yang kayak gini ya ini kan perlu kesadaran ya. Yang kayak ini kita bisa bilang ya udahlah, berarti memang dia nggak senang ketika kita berbuat baik. Berarti dia bukan teman yang baik sebenarnya. Karena dia justru merasa terganggu ketika kita berbuat baik. Tapi kasus anak-anak ini beda. Karena anak-anak ini mereka berteman dan mereka nggak sadar kalau mereka berbuat buruk. Dan kadang menikmati. Ini anak-anak nih, bukan fase remaja, anak-anak. Iya, anak-anak ini loh, anak-anak SD, SMP. Dia nggak tahu kalau temennya ini adalah temen yang mengajak dia pada suatu kesalahan, ngerokok bareng-bareng, ngajak bolos ketika ketika pengajian, kalau sholat cekikikan gitu kan, satu tidak lain. Oh, ini rame nih jadi nih. Nah ini bagaimana caranya? Nanti insya Allah kita ada ustadz yang ada narasumber nanti, Uncle Jack yang akan membahas tentang. Tapi menurutku itu adalah salah satu yang paling penting, juga peran keluarga juga untuk membangun pondasi benteng untuk si anak ini. Memilihkan. Betul, nanti akan lebih jelasnya tentu kita serahkan pada yang ahli untuk membahas ini. Sebelumnya hari ini senang deh ada Nuri di sini. Mantan. Iya, sinetron bareng ya. Sinetron bareng. Mantan saya nih, Bu. Gak rela nih kayaknya nggak percaya Kak Nuri. Nggak percaya. Tapi Kak Nuri pengen tahu deh, ada nggak sih perbedaan ketika dulu Kak Nuri berteman dengan tentu temannya berubah? Iya, pasti. Betul, pasti berubah. Nah itu apa perbedaannya ketika Kak Nuri berteman dengan mereka dan berteman dengan orang-orang baik sekarang, insya Allah? Sangat besar sekali perbedaannya. Saat sebelum berhijab, teman-teman saya si A ini gitu ya, banyak banget gerombolannya. Yang hot pants, cabe-cabean, minimalis, pokoknya. Apaan sih? Wah, ini cabe itu pedas banyak di luar negeri sih. Ini terong-terongan. Lagi menikmati kebahagiaan. Iya. Jadi maaf, saya meninggalkan Indonesia 2 minggu. Ya Allah. Terus kemudian Kak Nuri? Iya, pokoknya bergaul begitu. Setelah saya berhijab, saya kehilangan teman justru. Betul-betul kehilangan teman. Jadi mereka menjauh entah atau Mbak yang kemudian saya tidak menjauh dari komunitas mereka, tapi kok lama-lama jadi yang kontak hilang, mereka entah punya kesibukan sendiri segala macam. Jadi
kayak Allah tuh memang memfilter, menyaring teman-teman mana yang akan jadi teman baik saya nanti. Betul. Gitu. Tahu nggak yang terjadi di belakang, Mbak? Mereka saya telepon nanti bilang, jangan ajak Nuri deh, Nuri nggak asik tuh. Ya Allah. Kayak gitu pasti tuh. Saya pernah yang saya bicara gitu, religius banget sih lu, gitu. Jadi memang ada sih hal-hal seperti itu banyak banget. Sampai akhirnya setelah berhijab ya saya dipertemukan dengan teman-teman komunitas berhijab lagi, yang saya tambah ilmu lagi, belajar lagi. Yang tulus, yang mengingatkan Kak Nuri pada Allah. Emang Nuri perubahannya luar biasa. Waktu itu syuting sama dia, terus saya minum sambil berdiri gitu. Saya ingat banget itu kata dia, Mas, jangan berdiri sambil minum kata dia. Wah luar biasa. Masya Allah. Nanti kita akan bahas lagi. Kita akan bahas lagi tentang perubahannya Kak Nuri Maulida ini, yang setiap hari insya Allah menjadi hamba Allah yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Insya Allah kita doakan bersama. Itu udah ada tasbih tuh di jarinya tuh, Masya Allah ya. Kita kembali lagi setelah ini, jangan kemana-mana. Kekasihnya Allah, teman terbaik, teman terbaiknya Allah. Kembali lagi pembicaraan kita tentang teman terbaik itu tadi, mengenai teman-temannya Kak Nuri dulu, yang Kak Nuri belum berhijab dengan teman-teman Kak Nuri sekarang. Sebenarnya apa sih memang perbedaan? Berbeda banget. Dulu kan pas sebelum berhijab kan, atau balik lagi belum berhijab, temennya kayak gini-gini. Oh kayak gini? Iya makanya itu. La ilaha illallah. Itu yang membuat itu saya jadi sebenarnya. sedih loh, Ustaz. Kalau begitu. Mas Felix jangan gitu, kasihan nih angkal saya nih. Masya Allah. Kesannya nggak baik banget gitu ya. Iya, mas setelah nggak sama-sama lagi baru bisa berubah. Oh gitu ya. Setelah berpisah jadi berubah. Iya betul. Gimana Kak Nuri mengenai teman-teman yang perbedaan yang paling terlihat sekali? Apakah teman-teman yang kemarin hanya berhura-hura saja, berbahagia saja, sama sekali tidak mengingatkan pada Allah, atau seperti apa? Iya sih gitu. Mereka tidak semua sih sebenarnya. Sebagian pun juga mereka ingat akan Allah, ingat akan apa kewajibannya, tapi tidak tidak penuh seperti teman-teman saya yang baru sekarang. Gitu. Mereka yang benar-benar yang mengingatkan saya akan sholat, mengingatkan saya akan semua kewajiban-kewajiban, terutama sih sebagai wanita khususnya gitu. Jadi banyak banget perbedaannya gitu. Dari apa ya? Ilmu aja pun juga yang disampaikan berbeda gitu. Saat sebelum saya berhijab, mereka ya hura-hura, dan setelah sekarang Nuri pikirin gitu yang, kok dulu gitu banget ya gitu loh. Kayak merinding gitu kalau inget salah dulu, satu tanda orang berubah menjadi baik adalah dia bisa menertawai dirinya di masa lalu. Iya, dan kadang menangisinya juga bahwa menyesal. Menyesali bahwa kenapa nggak dari dulu sih kok saya bisa seperti sekarang. Tapi kadang juga tapi saya nggak boleh menyesal seperti itu terus, karena dengan saya dulu begitulah saya bisa menjadi seperti sekarang. Kalau Ustadz saya bilang itu keuntungan yang tidak diharapkan. Keuntungan yang tidak diharapkan. Nah, bahwa secara pribadi saya pernah menjalani masa sebelum Islam dan kemudian mencicipi Islam setelah tahu masa-masa yang sebelum Islam. Betul. Nah, itu kan tidak dialami oleh setiap orang. Betul. Tapi justru dengan itu Mas Felix kita jadi bisa berbagi. Kita jadi tahu. Betul. Jadi berbagi dan menjadi tahu bagaimana caranya mengkomunikasikan kepada mereka, karena kita pernah mengalami itu. Betul. Kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Betul. Jadi ngomongnya lebih dari hati gitu kan. Nah, Kak Nuri kita pengen tahu nih, Kak Nuri pernah nggak merasa iri ketika dulu sebelum berhijab, sebelum mengenal agama Allah lebih dalam, ketika melihat sosok yang sangat soleh, Kak Nuri mengatakan nggak dalam hati, one day aku ingin sekali menjadi orang yang seperti itu. Aku iri sekali dengan orang-orang yang seperti itu. Aku ingin berteman dengan mereka. Jarwo kuat sekarang gitu. Boleh. Sampai susah ngomong gitu. Udah terpaksa dia ngomong. Jujur sih kalau saat sebelum berhijab, saya nggak ada ketertarikan sama sekali. Misalnya Oki lewat, saya biasa aja. Bahkan saya mungkin cuek. pandangannya negatif kali ya? Pandangannya biasa, negatif sih enggak. Kalau negatif mungkin dengan yang berpakaian yang terlalu fanatik, mungkin dia bercadar atau apa, aku gitu-gitu banget sih, kayaknya nggak usah begitu banget deh gitu. Dulu tuh begitu, dan nggak ada ketertarikan sama sekali. Justru setelah saya berhijab, melihat wanita muslimah yang baik gitu, yang penampilannya baik, berpakaiannya juga memang sesuai syariat gitu, itu justru ada keiriannya tuh sekarang gitu. Kayak ngeliat Oki gini, aduh ya Allah gitu, pengen bisa ya one day bisa kayak dia gitu, dari segi penampilan. Jangan kayak aku Kak, lebih baik daripada aku. Atau kayak Uncle Jack. Atau bisa juga kan
bahwa orang misal bergaul dengan tukang minyak wangi belum tentu juga dia akan menjadi wangi. Betul. Mungkin bisa juga dia menularkan kewangian itu kepada orang lain. Benar. Bergaul dengan misalnya yang pemadat atau penikmat narkoba misalnya, bisa aja tujuan dia itu untuk Menyebarkan kewangian. begitu. Betul. Bisa juga kan Ustadz ya. Bisa, Tergantung berdakwah bagaimana namanya. keimanan seseorang itu kan. Uncle Ngomongnya luar Jack biasa hebat saya ya. deh. Masya Allah. Nah, tapi kuncinya Uncle Jack dia harus kokoh dulu secara spiritualnya. Bagaimana dia bisa mewarnai orang Betul. lain kalau diri sendirinya tidak kuat. Jangan-jangan Sehingga- dia ikut juga. Betul, sehingga dia diwarnai bukan mewarnai. Dan yang kedua, ketika kita memang berdakwah juga kita harus memperhatikan memang sisi-sisi syariat yang memang harus kita tetap kedepankan. Betul. Berdakwah di depan penjudi, lalu kita bilang, yuk kita main judi. Kalau lo kalah lo ngaji sama gua, nggak boleh juga. Iya. Karena kita sudah mendahului dengan sesuatu keburukan main judi itu. Gitu. Betul. Jadi tidak mengikuti. Tidak mengikuti, tapi memang mengajak mereka bagaimana kemudian menuju pada sesuatu yang lebih baik tanpa mengikuti keburukan yang mereka lakukan. Betul. Gitu. Dan menyampaikan dengan hati karena dakwah itu menyampaikan sesuatu untuk menyentuh hati. Karena yang disampaikan dari hati akan kembali ke hati lagi ya, Wow. masuknya ke hati lagi. Dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Tapi juga Nuri yang Nuri rasain setelah Nuri berhijab dan bertemu dengan teman-teman berhijab, ternyata Allah masih saring juga loh itu gitu. Nggak semua yang berhijab ketemu sama yang berhijab tuh mereka baik-baik. Betul. Tapi yang Nuri rasain gitu ya Ustaz, disaring lagi loh teman-teman yang berhijabnya. Dipertemukannya sama ini, yang ini dikelompokkannya dengan siapa Betul. gitu. Jadi Nuri merasa bahwa tergantung kita mau baiknya di jalan Allah seperti apa tuh ketemukannya dengan teman-teman yang berbeda juga gitu akhirnya. Maya dari tadi saya ngelihat sini, saya ketawa terus. Lah kenapa? Ini kayaknya dia kaget juga nih. Kenapa? Walaupun bertemu lama, tapi kaget Iya. juga melihat perubahannya. Berarti Iya. yang ini yang nggak berubah nih kayaknya. Gak ada perubahan, stabil saja. Kaget juga sebenarnya nih. Uncle Jack gimana ngeliat perubahannya kan Nuri kan sering Iya, kaget nggak coba? bekerja bersama-sama kan melihat Iya. perubahannya dari dulu dan sekarang seperti apa? Waktu Nuri masih pakai rok mini segala macam gitu. Tuh kan, ya, itu kan masa lalu kan, nggak apa-apa kan. Belum kenal secara dekat gitu ya. Nah pas perubahan nih baru kita dekat di sinetron gitu kan. Tapi itu pasti punya Efek. kekuatan yang luar biasa untuk menjadi berubah itu gitu kan. Nggak mungkin ujuk-ujuk terus si Nuri langsung berubah. Betul. Pasti ada kekuatan yang mendorong dia untuk berubah. Kekuatan Betul. goib. Pengen tahu tuh dorongan apa bisa jadi berubah begitu? Dorongan apa ya? Apakah dari orang tua, dari teman, Heeh. atau dari ada bisikan? Bisikan. Ini Nah, dari kita akan tahan dulu. bukan talk show tentang masalah goib ini. Iya, kita akan tahan dulu jawaban Kanuri tentang siapakah yang mendorong Kanuri pada akhirnya siapa saja orang-orang itu yang mendorong Kanuri menjadi Kanuri yang sekarang. Tapi jangan kita bahas sekarang karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Menyambung pembicaraan kita, Kanuri belum jawab Bisikan goib. tentang bisikan goib, Mas Felix, tentang orang-orang siapa yang menginspirasi atau mendorong Kanuri pada akhirnya menjadi Kanuri yang sekarang. Kalau yang mendorong secara frontal gitu, ayo kamu menjadi nggak ada sebenarnya. Cuman memang dari Nurinya pribadi terus mencari saya terus mencari bahwa kebenarannya Allah, kebesarannya Allah, terus mencari supaya gimana ya. Karena pernah ada titik Nuri itu udah berhijab, tapi masih yang gimana sih cara mencintai Allah yang benar tuh seperti apa sih Ya. gitu. Kadang malu sendiri gitu. Orang beda dengan orang mualaf gitu kan, mereka memang belum tahu apa-apa dan baru tahu. Iya. Saya Islam dari lahir, KTP pun Islam. Tapi ngerasa sekarang tuh saya baru mualaf gitu loh. Saya baru mengenal Islam yang wah luar biasa gitu. Selalu bilang di luar bahwa kita harus mencintai Allah. Tapi saya nggak tahu gimana sih saya mencintai Allah tuh seperti apa caranya. Apakah saya benar-benar sudah mencintai Allah? Saya sholat, apakah saya benar-benar sudah mencintai Allah? Saya puasa, apakah benar saya mencintai Allah tuh masih tanda tanya gitu. Sampai akhirnya kemarin saya kan dapat ujian untuk gagal menikah. Itu akhirnya banyak teman-teman yang mengingatkan saya tuh saat itu Mbak Indah Dari gitu mengingatkan saya bahwa Allah tuh sayang banget sama kamu lagi dapat ujian ini tuh karena Allah sayang sama kamu. Terus aku berpikir oh iya ya, Allah tuh sayang sama Nuri. Masa sih Nuri nggak sayang sama Allah? Kalau sayang kan berarti mau dong melakukan apa saja yang dimintanya dan apa saja yang dilarangnya. Akhirnya tergerak hati Nuri untuk, oh iya, Allah sayang sama Nuri dalam keadaan apapun. Dan akhirnya
saya pun juga harus dong bisa sayang sama Allah dalam keadaan apapun gitu. Akhirnya saya tersadarkan di situ dan baru merasa bahwa saya punya Allah. Itu makanya aku malu udah berjilbab tapi juga tetap masih mencari itu, dan akhirnya baru beberapa bulan ke belakang ini, mungkin 1 bulan ke belakang ini yang saya benar-benar mantap di hati bahwa saya punya Allah, saya sayang sama Allah, dan saya harus menjalankan apa yang Allah laksanakan. Dan akhirnya melihat teman-teman yang datang ke pengajian pakai bajunya syar'i gitu yang panjang-panjang. Saya punya produksi muslim juga, kenapa saya nggak bikin ya gitu. Akhirnya bikin, tadinya bikin karena untuk pengajian aja. Tapi kok lama-lama enak, nyaman. Terus sholat juga saya nggak repot kalau di mall gitu cari mukena kehabisan nunggu waktu sholatnya habis gitu. Akhirnya dengan begini saya bisa. Lihatlah bagaimana orang-orang tuh. Ya Allah, terus saya jemput Ustadz Misbah dulu lupa. Silakan. Ya sebentar ya. Hati-hati. Ke Cirebon dulu bentar. Jauh amat. Ini dia ketemu di sini. Sholat sih jemputnya, Ustadz udah datang duluan. Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Kita ingin bergaul. Ini termasuk teman-teman yang soleh. Iya, insya Allah ke tempat yang soleh. semua yang di sini insya Allah orang-orang yang soleh dan soleh insya Saya Allah. mau jadi orang yang solehan nggak boleh. Nggak boleh. Tapi tadi itu ada satu yang sangat penting sekali tadi, bagi orang-orang yang masih merasa bahwa kerudungan itu menunggu siap. Ini salah satu contoh. Betul. Bahwa justru siap itu justru ada setelah orang mau taat pada Allah. Betul. Jadi jangan berharap Allah kemudian memberikan kesiapan secara sempurna sebelum kita mau action. Betul. Nah, ada pembelajaran memang di situ. Kita melihat bahwa ada pembelajaran orang mau taat pada Allah, Allah kasih jalan satu, kasih jalan satu lagi, tapi harus dilakukan dulu niat baiknya. Hijab bukan pernyataan aku sudah taat, tapi aku ingin taat. Betul. Insya Allah. Nah, Ustadz, hari ini kita membahas mengenai memilih teman-teman yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik. Seberapa pentingkah berteman dengan orang-orang yang baik itu? Seberapa Sangat berpengaruhkah? penting. Dan kalau ditinjau dari aspek hukum, sunnah muakkad untuk berteman dengan orang baik. Saya sampai meneteskan air mata. Kenapa? Saya angkat satu kata hikmah yang berbahasa Persia. Ya rabat batar buddha bizati baki samat. Ini panjang. Yang mengatakan inti dari kata-kata bahasa Persia ini, demi Allah yang maha tinggi, demi Allah yang maha berkuasa, bahwa bergaul, berteman dengan orang-orang yang karakternya, wataknya buruk, jelek, jauh lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Oleh karena itu dalam siklus hidup dan kehidupan, hendaknya kamu berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Karena berteman, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dia akan menuntun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kamu salah pilih, dia akan menuntun masuk ke neraka jahanam. Subhanallah, subhanallah. Banyak sekali orang-orang yang bisa bangkit, itu semua karena berteman dengan orang-orang yang baik. Oleh karena itu di dalam bahasa Arab, as-sadiq itu adalah artinya bermakna orang yang jujur. Sadiq itu adalah teman. Ada lagi halil, kekasih dan sebagainya. Jadi di dalam mencari teman dan sebagainya, hendaknya kita mencari, memiliki karakter watak orang yang benar, orang yang jujur dan sebagainya. Dalam persahabatan tentunya, berteman dengan siapapun tidak ada masalah. Tetapi dalam persahabatan Rasulullah mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali orang itu beriman. Itu jelas Rasulullah yang mengatakan di dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iya, menarik apa yang dikatakan Ustadz, bahwa memang kita harus berteman dengan siapapun karena di diri setiap orang kita mendapatkan ilmu dan hikmah, tapi bersahabat dekat dengan orang-orang yang saleh seperti itu. Karena kan kalau kita yang namanya sahabat, kita bisa curhat sedemikian rupa. Oleh karena itu saya angkat Alqamah bin Lubaid, salah seorang sahabat Rasulullah, mengatakan dia menyampaikan kepada anaknya yang masih remaja, wahai anakku yang tersayang, besok lusa kalau di dalam hatimu ada bisikan kamu ingin mencari teman, karena biar apa dan bagaimanapun teman itu pasti kamu butuhkan. Maka carilah teman yang pertama, kalau kamu dalam kesusahan dia mampu menghiburmu. Carilah teman ketika kamu dalam himpitan sesuatu dia mampu memberikan keringanan. Carilah satu, kalau kamu bicara dia bisa membenarkan. Carilah orang-orang yang mampu memberikan jalan keluar kalau kamu menghadapi persoalan-persoalan yang begitu berat. Itu sahabat, itu
wasiat Alqamah bin Lubaid terhadap anaknya. Jadi biar bagaimanapun pertemanan ini sangat kita butuhkan. Tapi sekali lagi kita lihat misalnya di infotainment kan, baru-baru ini kita lihat bagaimana ada remaja yang udah narkoba kemudian ditemukan, kemudian setelah dia sadar mengatakan saya minta maaf karena ini saya karena salah gaul. Jadi ini fakta kan di lapangan. Akibat salah gaul, salah memilih teman. Karena bagaimanapun Subhanallah, na'udzubillah. manusia itu tabiatnya meniru. Ya. Nah, Bagaimanapun, kalau ada sebuah penelitian kalau 5 orang di satu restoran, 4 orang sudah milih A, yang kelima pasti milih A. Tabiat manusia meniru. ya betul. Jadi kalau sahabat-sahabatnya semua kemudian berlaku sesuatu yang salah, dia akan meniru juga. Lebih enak lagi kalau kita yang belum ada apa-apanya masuk ke tempat orang-orang yang sudah soleh. Ya, Maka pilihan kita sama. Habis sholat, yang lain semua sholat sunnah, dia enggak, kan enggak enak tuh. Betul. Minimal sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama sudah Terbiasa, keterusan. Dan sesungguhnya memang sahabat-sahabat yang baik adalah harta yang tidak bisa ditukar dengan apapun, bahwa Betul. kita membutuhkan mereka. Makanya Kak Nuri kan, yang belum tahu pemirsa semua, Kak Nuri ini punya pengajian di rumahnya 2 minggu sekali. Seminggu Seminggu sekali, ya, Masya Allah, alhamdulillah. mengadakan pengajian dan mengajak teman-teman dan saudara-saudara semua untuk datang ke rumahnya Kak Nuri selama seminggu sekali. Itu dalam rangka untuk Enggak, memang mengumpulkan teman-teman soleh atau ingin belajar. niat utamanya saya ingin taat gitu. Ya. Saya ingin taat dan alangkah senangnya kalau bisa taat tuh didampingi sama teman-teman yang soleh juga, Karena yang kebaikan soleha lebih mudah gitu. dilakukan secara berjamaah. Berjamaah. Taat Jadi, bersama-sama, taat bersama-sama, beramai-ramai. gitu. Kita akan kembali lagi nanti dengan pembahasan yang lebih dalam lagi. Ustadz Misbah akan menjelaskan lebih dalam lagi mengenai pertemanan yang baik dan Kak Nuri akan menceritakan kisahnya. Jangan kemana-mana. Nah, saat tadi Uncle Jack tadi menyatakan pada kita ada satu masalah. Kalau kita sebagai orang dewasa kita tahu, oke, ini teman yang baik, ini teman yang nggak baik. Walaupun kita memang masih, oke, kayaknya saya belum sanggup deh masuk ke tempat yang baik. Tapi setidaknya kita bisa membedakan yang mana baik, yang mana yang nggak baik. Kalau anak kecil, Ustaz, yang memang dia terkungkung di situ seperti yang Ustaz ceritakan tadi, Ustaz. Ya, kalau kita berpijak lagi bagaimana Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwa memang yang namanya anak ini biar apa dan bagaimanapun perlu ada kontrol dari kedua orang tuanya. Ya. Sebab bagaimanapun orang tua di sini masih memegang peranan yang teramat penting. Betul. Kalau dibiarkan loss begitu saja bahaya. Oleh karena itu sesibuk apapun yang namanya kita orang tua harus sekali lagi wajib kita menyediakan waktu untuk mengontrol anak-anak kita. Terlebih kalau sudah remaja, Masya Allah. Apalagi yang namanya seorang perempuan dan sebagainya. Ibu tuh Subhanallah, dalam situasi dan kondisi salah gaul, dampaknya habis kita. karena kalau cewek itu ada bekasnya, kalau cowok nggak ada bekasnya. Bekas apa, Ustaz? Ya begitulah. Terus yang kedua, kata Rasulullah kan nikmatani maqbunun. Ada 2 nikmat yang selalu menipu kita. Ya. Yaitu sehat dan Waktu luang. waktu luang. Nah, jangan sampai anak-anak kita waktu-waktu luangnya itu tidak diisi dengan hal-hal yang positif. Ya minimal kan kalau pagi dia sekolah, siang kita kursusin atau ke masjid atau ngaji dan sebagainya, supaya waktu itu terus diisi dengan kesibukan-kesibukan yang positif. Kalau tidak, sekali lagi dia akan bisa. Tapi cara memberitahunya, saya juga kan punya adik kecil, saya punya adik kecil yang Umurnya? masih 11 tahun lah, 11 tahun. Ada temennya memang baik, dia rajin sholat segala macam, dia ikut sholat. Tiba-tiba suatu hari dia berteman sama temannya yang hobinya main segala macam, dia ikut nakal-nakal segala macam. Itu mama saya kadang suka kelimpungan sendiri, tuh gimana cara ngasih taunya supaya dia bisa menurut untuk nggak usah temenan sama itu ya dek, temenannya sama ini aja, itu gimana tuh? Dan kadang-kadang kita nggak enak juga ya bilang, kamu jangan temenan sama ini ya. Kan dia udah, maksudnya umur segitu kan lagi kritis-kritisnya. Ya, dia bilang, why? Kenapa gitu kan? Betul. Loh dia baik, kok dia ini gitu. Menurut dia Gimana baik. ya, gitu. Gimana tuh? Ustaz? Tapi yang jelas kalau berteman kan memang agama mengajarkan pada kita dengan siapapun kita harus berteman, tapi bersahabat harus hati-hati, ya kan itu. Yang jadi masalah kan anak-anak ini seperti layang-layang lah. Ada saatnya memang harus kita ulur, ada saatnya kita harus tarik. Kita sebagai orang tua harus tegas. Ada saatnya selama memang hal-hal itu tidak terlalu berat untuk menarik anak kita, maka ya kita biarkan. Tapi kalau sudah 1, 2 udah ada kesalahan, 2, ketiga, keempat, wah kita harus cut. Dan saya meyakini bahwa anak itu tergantung orang tua. Betul. Jadi kalau seandainya anak itu sangat dekat dengan orang tua, apalagi masih 12 tahun, maka kalau saya dengan anak saya tinggal bilang begini bahwa Abi tidak ridho kalau kamu begini.
Maka ketika dia mendengar bahwa Abi tidak ridho, maka kemudian wajahnya otomatis langsung jadi sedih karena dia bayangkan bahwa Abinya tidak ridho seperti apa. Kemudian dia tinggalkan perkara itu. Walaupun mungkin dilakukan di waktu yang lain karena dia mungkin mungkin dia lupa ya. Tapi setidaknya kita bilang bahwa Abi tidak ridho kalau kamu begini, maka dia bisa tinggalin. Berarti menyangkut kebenaran itu sebagai orang tua kita harus tegas gitu. Betul. Ya, karena sebelum kemudian seorang anak itu balik, maka orang tuanya itu mengkontrol dia 100%. Dan mereka tidak ada dosa sama sekali. Maka mereka berteman dengan siapa saja, mereka mengambil apa saja dari temannya dengan sifat-sifat yang buruk, itu bukan salah sama sekali anaknya. Tapi salah orang tuanya yang belum bisa mengkontrol seperti apa kemudian komunitasnya. Iya, yang jelas saya angkat hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Jadi mau merah ke anak, mau hitam ke itu tergantung orang tuanya. Oleh karena itu memang yang namanya seperti apa kata Ustadz Felix tadi, kita nih bapak memang harus tegas. Anak saya maaf memang 6 anak saya semua takut sama saya karena sekali lagi saya ada saatnya saya keras, saya keras. Biang satu ya. Biang satu. Saya keras. Tapi kerasnya itu tentu kita harus lihat situasi dan kondisi dan pelanggaran apa ya. Betul. Anak saya yang pertama di Jerman misalnya, saya tegas, tapi alhamdulillah di Jerman dia bisa menjadi leader, dia bisa ceramah, bisa apa kan itu bisa mewarnai. Memang kadang-kadang kita kan begini. Biarin dia bergaul, siapa tahu dia bisa ngajak. Itu kalau kondisi imannya sudah kuat. Tapi kalau lemah, dia yang terbawa. Diajak. Oleh karena itu anak-anak saya semua pesantren dulu. Selesai pesantren 6 tahun, kamu boleh ke Jerman kemana. Alhamdulillah. Yang jelas adalah pondasinya dulu dari awal sudah kokoh dulu. Setelah itu nanti setelah besar dia mau jadi apa silahkan. Karena dia akan bisa memilih sesuai dengan apa yang sudah dibekali dia ketika masih kecil. Berarti kalau mau anaknya dapat teman-teman yang baik, orang tuanya dulu harus berteman dengan yang baik. Betul. Ustadz, tadi menarik kembali saya selalu tertarik dengan kalimat yang mengatakan bahwa kita harus berteman dengan siapapun. Karena seperti yang kita lihat di masyarakat kita, ada beberapa orang yang ingin berteman dengan kelompoknya saja, sehingga narrow-minded, sehingga berpikiran sempit bahwa ada sisi kehidupan seperti ini. Padahal Islam mengajarkan kita untuk berteman dengan siapapun. Ta'aruf. Iya. Ta'aruf. Betul, itu salah satu hal yang harus kita waspadai sebab Islam tidak mengajarkan seperti itu, eksklusif seperti itu. Akhirnya orang seperti itu bisa masuk doktrin-doktrin, bisa masuk aliran atau ajaran-ajaran yang justru kadang-kadang akhirnya sesama Islam mengkafirkan. Nah kan ini bahaya ini. Padahal Islam dalam pengajian nggak boleh ditutup-tutupi. Silakan mau ngaji terbuka selama itu Al-Quran, hadis Nabi. Kita dasarnya jelas. Malah ukhuwahnya jadi rusak. Nah kalau sudah ada pengajian ditutup lah inilah, nah kita harus waspada, hati-hati. Kalau kita punya anak ikut pengajian kayak gitu harus kita filter. Sebab sekali lagi saya khawatir. Rasulullah sendiri kan sudah mensinyalir Islam itu terpecah 73 ya, satu yang selamat, yang 72 ini itu tadi masuk golongan yang tidak selamat itu. Baik, Ustadz, kita akan lanjutkan lagi Kanuri juga mengenai berteman dengan orang-orang baik. Untuk pemirsa semua jangan kemana-mana. Jadi persis kalau ada orang yang mau berubah, sebenarnya sederhana berubah itu adalah dia cukup menggabungkan dirinya pada orang-orang yang lebih baik. Lebih baik aja itu insya Allah sudah cukup. Walaupun pada awalnya ketika dia memasuki komunitas tersebut dia akan merasa sangat tidak enak, sangat tidak diterima, tidak nyaman. Ketika saya secara pribadi sudah masuk Islam, kemudian jelas orang-orang yang kemudian yang dulu teman-teman saya menjauhi karena mereka ya seperti Mbak Nuri tadi, apakah mereka merasa nggak nyaman, udah merasa nggak satu frekuensi dan sebagainya. Ketika saya masuk ke dalam komunitas Islam itu memang agak sulit lah. Kenapa? Banyak sekali hal-hal yang tidak bersesuaian dengan kita. Tapi kalau kita mau untuk istiqomah, insya Allah cepat atau lambat kita akan menyesuaikan. Insya Allah cepat deh, nggak lambat. Karena Allah bantu pasti. Betul. Ustadz, sedikit lagi mau bertanya tentang kalimat aku mencintaimu karena Allah. Ketika kita berteman karena Allah, kan orang-orang sering mengatakan, tadi juga dikatakan pada Kanuri, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Sebenarnya definisi dari aku mencintaimu karena Allah dan kenapa bisa ada ikatan hati itu. Bahkan kalau kita nggak kenal, misalnya kita umroh nih Kanuri, tiba-tiba kita ketemu saudara kita dari mana, tiba-tiba kita ngerasa cinta aja, padahal kita nggak kenal. Nah itu apa yang terjadi di situ? Apakah ada cinta karena Allah, ada ikatan hati atau seperti apa Ustaz? Sebenarnya sesuai dengan komitmen kita ketika kita sholat misalnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya segala sesuatu ini memang saya mencintai kamu apa saja semuanya teman-teman karena Allah. Sebab apapun yang Allah berikan kepada kita itu kan hanya titipan-titipan. Jadi sekali lagi hendaknya setiap langkah apa saja yang kita lakukan segala macam sekali lagi niatkan karena Allah. Sebab kalau niat pekerjaan kita urusan dunia
lalu kita tidak niatkan karena Allah, kita cuma akan dapat pahala dunia, tidak mendapat apa-apa. Walaupun pekerjaan kita pekerjaan akhirat, tapi kita tidak niatkan, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Walaupun pekerjaan dunia, tapi kalau kita niatkan semata-mata karena Allah, Masya Allah pahalanya sangat besar, insya Allah. Jadi persahabatan yang terjalin karena Allah, karena si A ini cinta Allah, si B cinta Allah, sehingga tercipta cinta di antara mereka. Itu dia. Di situ ada rahmat yang Masya Allah. Orang yang sama-sama mencintai sesuatu yang sama akan saling mencintai. Ya. Dalam salah satu hadis pernah disampaikan ketika ada seseorang menemui Rasulullah. Ketika menemui Rasulullah, ada seseorang yang lewat, kemudian seseorang berkata pada Rasul, sesungguhnya aku mencintai orang yang sudah lewat itu. Ya. Dia mengalah pada Rasul, tapi nggak ngomong sama orang yang beneran. Maka Rasul katakan, engkau mencintai dia, sudah ngomong belum? Bilang dong. Belum. Bilang. Nah ketika dia bilang bahwa anak uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah, maka sahabat yang satu lagi berkata bahwa aku juga mencintaimu karena Allah, dan mudah-mudahan Allah mencintaimu yang karenanya engkau mencintai aku. Nah berarti orang-orang yang kemudian dicintai oleh Allah akan saling mencintai orang-orang mukmin. Ya. Tapi kalau orang yang kemudian tidak mencintai orang mukmin, berarti itu tanda mungkin mereka belum dicintai Allah. Betul. Barangkali saya angkat satu firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 100. Itu ketika awal mulanya orang-orang hijrah dari Mekah ke Madinah, dalam Al-Quran itu disebutkan wasabiquna awwalu wal muhajir wal ansar dan seterusnya itu. Kemudian di situ timbul persahabatan antara kaum Ansar dan Muhajir, dan persahabatan dan kita harus paham, tangkap juga, tidak sedikit yang waktu itu di Madinah itu masih ada juga yang belum masuk Islam dan sebagainya. Tetapi di situ timbul pertanyaan, timbul satu rasa cinta. Mahabbah, karena semuanya terikat semata-mata karena Allah. Dengan adanya Rasul dan persahabatan itu diabadikan dalam Al-Quran itu, inilah orang-orang yang dijanjikan karena persahabatannya dimasukkan ke dalam surga yang lain. Masya Allah. Itu kita bisa kita kaji lagi tuh surah Taubah ayat 100. Saking cintanya penduduk Ansar memberikan apapun untuk kaum muhajirin. Dua orang yang saling mencintai, kata Rasulullah, kedua-duanya akan masuk surga, dan tempat yang lebih tinggi adalah orang yang lebih mencintai dibandingkan yang lain. Masya Allah. Amin, karena amin. Allah tentunya. Fillah. Dan jangan lupa bahwa ada di antara 7 golongan, ada 1 golongan orang yang akan dinaungi Allah ketika tidak ada yang menaungi. Ketika itu adalah bahwa ketika tahabba fillah. Iya, orang mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Bertemu dan berpisah karena Allah. Kak Nuri, cerita dong mengenai kisahnya Kak Nuri mengenai persahabatan karena Allah yang terjadi sekarang. Atau berpisah karena Allah. Atau berpisah karena Allah. Ya Allah. Tapi dikit lagi bertemu. Amin. Iya, mungkin itu yang lagi Nuri rasain sekarang ya, bahwa Nuri bertemu dengan sahabat-sahabat Nuri ini karena mereka mencintai Allah. Sedangkan saya lagi berusaha untuk bisa mencintai Allah lebih lagi. Jadi begitu kita bicara itu jadi kayak kata Ustadz, frekuensinya sama gitu, bahwa apa-apa kita hubunginnya ke Allah. Kita mau ada ini, ya lillahi ta'ala ya gitu. Karena Allah, semata-mata karena Allah. Jadi ya nyambung gitu semuanya, dan mencintai dia karena Allah, dan dia pun juga iya saya juga mencintai kamu karena Allah gitu. Jadi jalannya seiringan sama, visi misi juga sama gitu, karena yang dicintainya satu, yang ditujunya juga satu, nggak ada lagi gitu. Dan mungkin pada saat Nuri pun juga ada beberapa yang dikenalkan karena mereka, aduh ayo dong Nuri biar cepat nikah, dikenalin. Tenang Kak Nuri, aku juga kemarin gitu. Akhirnya selamat ya, walaupun agak terlambat ngucapin. Dan akhirnya Nuri ngelihatnya kalau misalnya dia mencintai Allah lebih, berarti saya bisa mencintai dia gitu. Tapi kalau misalnya dia tidak mencintai Allah, kayaknya saya nggak cocok gitu. Jadi pasti nggak cocok. Sekarang bisa untuk deket tuh karena Allah juga. Bapak-bapak di sana ketawa-ketawa. Kalau kata teman-teman aku cinta segitiga ya, gitu ya. Betul, cinta segitiga akhirnya gitu. Jadi dia mencintai Allah, saya mencintai Allah. Kita bisa saling mencintai karena Allah. Jadi cintanya segitiga. Luar biasa. Kalau nggak hanya Nuri aja, terus Ustadz juga, sama Ustadz Asbi, sama Oki bukan karena Allah. Bu Hasbi melulu. Coba. Dari kemarin kan, Ustadz Misbah, Masya Allah. Dari Ramadan kemarin nggak bener-bener. Itu kan emang nggak berubah kan? Lucunya. Hasbi gurunya. Masya Allah. Ustadz Misbah. Waduh, nggak jadi umroh jadi. Ini kan umrohnya doang. Gara-gara salah nama nih. Nggak, coba gini, kita bayangkan elit politik kita gitu. Iya. Kepentingannya hanya karena Allah semuanya. Masya Allah. Negara kita ini bisa maju, kemudian diridhoi sama Allah, semua bakal sejahtera. Baldatun thayyibatun orang gumpul. Betul. Kalau karena Allah pada patuh dupu, kamu aja jadi presiden, kamu aja. Iya. Jadi bukan karena umroh ya. Iya.
Baik Uncle Jack dan Kak Nuri dan Ustadz Misbah juga. Nanti kita akan bahas lagi, tentu lebih seru lagi, lebih dalam lagi, dan lebih bermakna lagi. Jangan kemana-mana. Saya sekarang berada di samping ibu-ibu dari Majelis Taklim As-Sobirin Sawangan. Nah, ini ada yang mau bertanya ini salah satu Silakan ibunya. Ibu, boleh Ibu. Silakan Ibu Siti Maimunah. Ya, namanya siapa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Maimunah dari Majelis Taklim As-Sobirin, Bojongsari, Sawangan, Depok. Ya Bu, silakan. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Boleh. Balik. Anak saya pernah bilang itu kalau bergaul sama siapa aja Pak Ustadz ya. Ya. Yang Terus? iya. Bergaul sama siapa, Bu? Iya, bergaul sama siapa aja orang yang yang baik-baik gitu apa gimana Pak Ustadz? Anaknya cewek atau cowok Bu? Ya cowok. Umurnya? Umurnya udah 20 ke atas. 20 ke atas, Iya. sudah lulus kuliah? Iya. Oh, 20 ke atas, yang bawah belum 20. Gitu maksudnya bukan? Iya. Oh gitu ya, berteman dengan jadi ibu pernah nasihatin dia, kamu jangan bergaul sama orang-orang yang jahat, kamu jangan bergaul sama orang yang, kan Bu, pokoknya kalau bergaul siapa aja boleh gitu ya, protes dia intinya ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi ada pertanyaan, gimana kalau ada anak yang bantah, bergaul kan sama siapa aja Ustaz? Iya, betul, bergaul dengan siapa saja. Betul. Tidak ada masalah, maaf Miskilah. Ya, Tetapi maaf, Ustaz. kita Misbah. harus Oh ya, sebelum Ustaz. dijawab, ini saya mau nyerahkan buku dulu. Oh ya boleh, Nah, iya, iya. ada hadiah Pertanyaan buku dari Ibu, Ibu mudah-mudahan Siti bisa Maimunah diterima dari dan Ustadz dibaca. Felix Show nih, Bu, bukunya Mudah-mudahan Bu. bisa dibaca anaknya tuh Bu. Muhammad Al-Fatih nanti bisa anaknya bisa dibaca juga. Ibu juga bisa Iya. baca. Iya. Sama-sama Ibu. Pak Jack, terima kasih Pak Ustadz. Siap, Baik. silakan Ustaz. Silakan, Ustaz Silakan. Misbah. Ya, kalau bergaul kan kepada siapapun. Yang jadi masalah anak kita ini dari aspek dasar dia sudah memiliki sudah kekuatan imannya sudah kuat apa belum? Ya. Artinya dia punya filter agak kuat apa enggak gitu loh. Kalau dia bergaul dengan orang yang lebih itunya lebih dari dia, itu bahaya. Maka perlu kita kontrol terus. Tapi kalau memang alhamdulillah anak ibu sudah kurang lebih 20 tahun ya. Insya Allah kalau anak-anak seperti itu, kalau dia bergaulnya dengan orang-orang yang baik, insya Allah dia bisa menjaga diri lah. Kalau dia bisa, tidak ada masalah. Sekali lagi kalau bergaul, berteman dengan siapa saja, tidak ada masalah. Tetapi sekali lagi, anak kita kudu kuat dulu filter keimanannya. Ya, dia harus memiliki dasar yang kuat dulu bahwa kamu bergaul tuh batasannya masih yang seperti ini. Tapi kalau dia bergaulnya, oh dia kuat Ustaz, anak saya udah begini boleh bergaul. Tapi sekali lagi, ketika dia sendiri ya kuat, tapi ketika dia dikeroyok sama teman-temannya bisa jadi ikut-ikutan. Itu bahaya. Jadi saya ambil penggambaran secara mudahnya gini. Nah, ini contoh nyata nih. Kalau kita melihat pergaulan, orang-orang yang sama cara pikirnya selalu bersama-sama. Betul. Misal, Betul. saya sering kali ketemu dengan orang yang belum nikah-nikah. Ya. Padahal sudah cukup umur, sudah cukup segala-galanya, Betul. tapi dia belum mau nikah-nikah. Kenapa? Temennya ternyata belum nikah semua. Belum mau ya, dengan catatan belum mau, Belum bukan mau. belum dikasih jodoh sama Betul, Allah, beda belum mau nih. ya. Ini laki-laki nih kebanyakan Iya, ya. iya. Nah dia teman-teman belum nikah semua, sehingga tidak ada yang memaksa dia. Tapi kalau dia sudah gabung sama orang sudah nikah, maka tiba-tiba ada satu yang bilang, gue pulang dulu ya. Kenapa? Istri Bini gue di nunggu. rumah nunggu. Iya. Nah, satu kan, satu lagi, gue pulang dulu ya. Ngapain? anak Beliin gua. makanan buat anak gue. Gitu. Itu berarti kemudian mempengaruhi dia. Nah maka bergaul benar sama siapa saja. Tapi sahabat adalah orang yang kita menghabiskan waktu bersama dia. Betul. Karena menghabiskan waktu berarti dia menularkan satu pada kita dan kita menularkan sesuatu pada dia. Untung-untung kalau kita soleh, kita bisa nularin sesuatu. Kalau dua-duanya semuanya nggak soleh, betul bergaul sama siapa saja, ujung-ujungnya jadinya nggak ada apa-apa, nggak jadi siapa-siapa. Nah tapi kalau bergaul sama orang yang baik, insya Allah jadi baik. Amin, amin, amin. Iya. Jadi Khairul kira-kira gitu. ashab man yadulluka alal khair. Sebab baik benar. sahabat yang selalu Menunjuki. menunjukkan kepada Iya, kebaikan. menarik seperti yang dikatakan Mas Felix tadi bahwa orang-orang berkumpul bersama ketika dia memiliki pikiran yang sama. Tadi Kak Nuri cerita bahwa aku sudah bergabung dengan teman-teman yang menurutku soleh, tapi ternyata difilter lagi. Betul. Coba Kak Nuri tolong ceritakan lebih detail lagi, nanti biar dibahas oleh Ustadz Misbah. Iya, jadi ya saat sudah berhijab ini kan saya mencari teman sebanyak-banyaknya, Betul. bertemu dengan komunitas hijab A, B, C, D, E gitu loh. Tapi tetap ada perasaan walaupun mereka berhijab, tapi kok nggak klik ya gitu. Iya. Chemistry-nya nggak ada. Akhirnya
saya tidak bisa untuk gabung dengan mereka. Akhirnya berteman lagi dengan ini sampai akhirnya bersahabat ya, bersahabat. Itu akhirnya dipertemukanlah dengan sahabat-sahabat saya yang sekarang, yang memang saya bisa ngerasa bahwa di mana saya membutuhkan mereka saat saya jatuh, mereka ada dan mereka membangkitkan saya dengan kecintaannya kepada Allah juga. Udah klik berarti ya. Udah Ya, Bagaimana itu, Ustaz? itulah yang disebut sahabat kan. Kalau yang tadi baru katakanlah bersifat teman saja. Iya, jadi bergaul nggak apa-apa dengan siapa aja. Bergaul dengan mohon maaf ya, dari golongan yang paling rendah sampai golongan paling tinggi bisa. Dalam bidang ekonomi misalnya, boleh nggak kita bergaul dengan orang tukang becak misalnya? Boleh, nggak ada masalah. Siapa tahu kita bisa bermanfaat bagi mereka. Siapa tahu kita bisa jadi perubahan bagi mereka. Boleh nggak bergaul dengan bos-bos? Boleh, nggak ada masalah. Nah, cuma dalam hidup kan kita punya satu tujuan nih. Nah, tujuan kita ini kita lihat nih siapa yang bisa mendampingi kita untuk sampai tujuan itu. Seluruh wanita boleh untuk kemudian ditemenin, tapi yang jadi istri tentu saja nggak mungkin semuanya. Maka nggak boleh menikahi akhwat satu kampus, nggak boleh. Sama seperti ini sih, ya kalau ya jangan, karena bolehnya maksimal 4, jangan satu kampus maksudnya. kalau satu kampus kebanyakan. Ya kalau yang Nuri alami sih sebenarnya jadi kayak lebih ke mereka sudah berhijab, tapi mereka masih yang maaf gitu, ada yang menggunjingkan temennya, ada yang apa. Jadi Nuri saya ngerasa nggak nyaman ada di sana. Bisa jadi saya yang mendengarkan, saya pun digunjingkan juga gitu. Karena saya kena juga gitu. Saya pengen begitu saya berhijab ini, proses saya menuju arah lebih baik. Jadi mungkin Allah memfilter bahwa niat saya karena Allah untuk lebih baik, akhirnya tidak digabungkan dengan teman-teman yang seperti ini gitu. Akhirnya dipertemukan ke mereka yang memang ingin lurus deh gitu. Memang hijab bukan jaminan orang-orang soleh, tapi orang-orang soleh pasti berhijab. Amin. Nah, kesimpulannya kalau ada yang bilang bahwa berteman kan dengan siapa saja, iya. Kalau yang ngomong seperti yang kayak gini-gini bagus. Tapi kalau yang bertemannya sama yang kemudian pemabok dan sebagainya, itu perlu diperhatikan lagi. Berarti itu cuma pembenaran yang harus kemudian kita nasihati lagi lebih baik lagi. Baik, Mas Felix, Ustadz Misbah dan Kak Nuri, kita akan lanjutkan pembicaraan kita. Untuk pemirsa semua jangan kemana-mana. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada pemirsa semua, apabila ingin mengikuti kuis Inspirasi Iman, bisa memberikan kata-kata inspirasi pemirsa semua di Twitter kita @inspirasiiman dengan hashtag kalimat inspirasi. Nah, kalimat inspirasi itu dikirimkan selama acara ini berlangsung. Kalau yang beruntung dan menarik kata-katanya dan tentu saja bermakna dan bermanfaat untuk sesama, insya Allah akan mendapatkan hadiah buku yang banyak sekali. Jadi ikutin terus. Nah, Kak Nuri, bila boleh dibagi kepada kita semua tentang closing statement dari Kak Nuri mengenai pilihan untuk berteman dengan orang-orang yang baik. Berkawan dengan orang soleh. Iya. Kalau saya sih, pertama saya luruskan niat ya. Niat saya lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah dan mencintai sesuatu karena Allah. Berteman pun juga seperti itu. Karena insya Allah kalau kita mencintai sesuatu karena Allah, mencintai teman karena Allah, Allah akan mencintai kita itu tadi dan bisa membawa kita insya Allah berada di jannahnya. Amin. Insya Allah. Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, yang jelas 80% usia saya yang sekarang ini, saya dulu bergaul dengan orang-orang yang membidangi haji, umroh. Dan alhamdulillah sampai sekarang pun karena bergaulnya saya dengan orang-orang haji, sampai sekarang pun saya bolak-balik bidang haji. Jadi ternyata memang bergaul itu apa yang kita bergaul insya Allah. Yang kedua yang paling prinsip, la tusahib illa mu'minan. Jangan kamu bersahabat kecuali. Jadi kalau ada yang mau umroh dan haji, bergaul dulu dengan Ustadz Misbah. Saya mau. Insya Allah. Itu yang di belakang dari tadi. Uncle Jack. Dari tadi kan mau umroh kan? Uncle Jack kalau ngeliat mukanya Ustadz Bukan Misbah Ustadz umroh Hasbi ya, bukan Ustadz Hasbi ya. Ustadz Misbah. Nah, makanya memang masa depan kita itu memang tidak ada yang tahu. Tapi memang kalau seandainya kita serius pengen masa depan yang baik, pengen masa depan yang cerah, pengen kemudian hidup kita ini jadi lebih baik, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali berteman dengan orang-orang yang soleh, berkawan dengan orang-orang yang baik. Memang awalnya menyakitkan, insya Allah, tapi nggak apa-apa. Insya Allah tuh jalanin aja. Kalau mau ikut arus kuat sekalian. Jangan ikut arus yang nggak jelas. Nah, jadi kalau memang hidup itu seperti ikut arus air, nggak apa-apa. Ikut arus yang kuat sekalian. Jadi lebih baik berkawan dengan gajah, gitu kan ya. Gede sekalian maksudnya, daripada kemudian jadi pemimpin tapi yang kecil-kecil.
Gitu kan ya. Lebih baik kemudian ikut arus yang besar sekalian kalau mau. Nah, ikutlah arus kemudian orang yang mencintai Allah, insya Allah kita akan dicintai Allah dan belajar untuk mencintai Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan rasanya nikmat sekali apabila kita bersahabat dengan orang-orang yang apabila kita berteman dengan dia kata-katanya mengingatkan kepada Allah dan dengan mudah meneteskan air mata kalau disebut Allah, 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 Allah. Masya Allah, indah sekali. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali karena pembahasan kita mengajak kita untuk senantiasa memperbaiki diri dari hari ke hari. Jadi ada buku nggak hari ini? Hari ini nggak Uncle ada Jack mau buku. kasih buku. Jadi pembagian bukan Pasti buku, umroh. pembagian tiket umroh. Kalau Ki haji aja boleh nggak sama Ustaz Fahmi? Dikasih tiket ketemunya di Jeddah. Masya Allah. Oke, mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Ustadz Misda, Masya Allah, terima kasih ilmunya. Uncle Jack, terima kasih. Mas Felix, terima kasih ilmunya. Dan Kak Nuri, makasih udah sharing kepada kita semua. Untuk pemirsa semua, mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan selamat mencari orang-orang baik dan bergabung di dalamnya, insya Allah. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan dalam acara Inspirasi Iman dengan tema yang berbeda dan tentu saja membawa kita menuju ke arah yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.